Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Gorontalo dan juga alasan atau latar belakang kenapa dinamakan Gorontalo. Bagaimana kisah sejarah asal-usul kota Gorontalo ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Kota Gorontalo adalah ibu kota Provinsi Gorontalo. Kota ini memiliki moto, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah, sebagai pandangan hidup masyarakat yang memadukan adat dan agama Islam. Kota Gorontalo juga dikenal sebagai salah satu dari 4 kota utama di Sulawesi selain Makassar, Manado, dan Parepare. Kota Gorontalo lahir pada Kamis 18 Maret 1728 Masehi atau bertepatan dengan Kamis 6 Sa'ban 1140 Hijriah. Kemudian tepat 16 Februari 2001, kota Gorontalo secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota provinsi dan berlaku hingga saat ini. Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo merupakan sebuah kota praja yang secara resmi berdiri sejak 20 Mei 1960 yang kemudian berubah menjadi Kota Madya Gorontalo pada 1965. Nama Kota Madya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999. Selanjutnya, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana istilah Kota Madya sudah tidak dipakai lagi, maka digantikan dengan nama kota. Maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang. Kota Gorontalo dikenal sebagai salah satu kota perdagangan, pendidikan, dan pusat pengembangan kebudayaan Islam di Indonesia Timur. Sejak dahulu, Gorontalo dikenal sebagai kota Serambi Madinah. Hal itu disebabkan pada waktu dahulu pemerintahan Kerajaan Gorontalo telah menerapkan syariat Islam sebagai dasar pelaksanaan hukum baik dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan maupun pengadilan. Berdasarkan catatan sejarah, wilayah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Makassar, Parepare, dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, yaitu dari Ternate, Gorontalo, sampai Bone. Seiring dengan penyebaran agama Islam tersebut, Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolang Mongondo atau Sulawesi Utara, Buol Toli-Toli, Luwuk Bangai, Donggala, bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Bahkan Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis terhadap Teluk Tomini bagian selatan dan Laut Sulawesi bagian utara. Posisi kota kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa, Kecamatan Telaga Sekarang, tepatnya di pinggiran Sungai Bolango. Berdasarkan penelitian, pada tahun 1024 Hijriah, kota kerajaan ini dipindahkan dari Kelurahan Hulawa ke Dungingi, Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian di masa pemerintahan Sultan Bututihe, kota kerajaan ini dipindahkan dari Dungingi di pinggiran Sungai Bolango ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan, yaitu Kelurahan Biawau
dan Kelurahan Limba. Dengan letaknya yang strategis menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama Islam, maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar. Bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Abdeling Gorontalo, yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol Toli-Toli, Donggala, dan Bolaang Mongondo. Sebelum masa penjajahan, keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut Pohala. Ada 5 Pohala, yaitu Pohala Gorontalo, Limboto, Suwawa, Boalemo, dan juga Atinggola. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh seorang tokoh bernama Nani Watarbone yang berjuang dan merdeka pada 23 Januari 1942. Selama kurang lebih 2 tahun, yaitu sampai 1944, wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar, bahkan secara nasional. Karena itu, Nani Watarbone dikukuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Masyarakat Gorontalo ternyata mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Terbukti pada hari kemerdekaan Gorontalo 23 Januari 1942 dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi bagi kaum nasionalis, tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia. Selain itu, pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara, masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan Republik Indonesia dengan semboyan sekali ke Jogja, tetap ke Jogja. Sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba Watarbone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari negara Indonesia Timur. Lantas, mengapa kota ini diberi nama Gorontalo? Dari mana asal-usul nama Gorontalo tersebut? Ditilik dari segi ilmu semantik atau makna bahasa, ada beberapa istilah yang dianggap sebagai sumber penamaan kota Gorontalo. Di antaranya, berasal dari Hulo Talangio, nama sebuah kerajaan yang disingkat menjadi Hulantalo. Ada juga berasal dari Hua Lolontango, yang artinya orang-orang Goa yang berjalan lalu lalang. Lalu ada juga berasal dari Hulontalangi, yang artinya lebih mulia. Atau berasal dari Hunto, suatu tempat yang senantiasa digenangi air. Atau berasal dari Gunung Telu, yang artinya 3 buah gunung. Yang jelas, banyak versi yang melatar belakangi kenapa diberikan nama Gorontalo. Kota Gorontalo, selain letaknya yang strategis, Gorontalo juga sangat layak menjadi tujuan wisata. Karena di kota ini terdapat kekayaan budaya yang khas serta situs-situs sejarah. Misalnya, budaya Tumilo Tohe, yaitu tradisi pasang lampu yang dilaksanakan tiap tahun di bulan puasa 3 hari menjelang Idul Fitri, yaitu pada tanggal 27 Ramadan. Tradisi tersebut menurut sejarah dimaksudkan untuk memudahkan umat Islam dalam memberikan zakat fitrahnya pada malam hari. Pada saat itu, hampir setiap tempat dipasangi lampu sehingga kota Gorontalo menjadi terang benderang.
Kemudian ada rumah adat Dulohupa yang merupakan balai musyawarah dari kerabat kerajaan. Terbuat dari papan dengan bentuk atap khas daerah tersebut. Pada bagian belakangnya terdapat anjungan tempat para raja dan kerabat istana beristirahat sambil melihat kegiatan remaja istana bermain sepak raga. Saat ini, rumah adat tersebut berada di tanah seluas kurang lebih 500 meter persegi dan dilengkapi dengan taman bunga, bangunan tempat penjualan cenderamata, serta bangunan kerajaan yang bernama Talanggeda. Pada masa pemerintahan para raja, rumah adat ini digunakan sebagai ruang pengadilan kerajaan. Bangunan ini terletak di Kelurahan Limba, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Lalu, ada pula bangunan sisa masa peperangan, yakni Benteng Oranye yang terletak di sebelah utara Kota Gorontalo. Benteng Oranye atau Oranye Fortress merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang terdapat di Kecamatan Kuandang, kurang lebih 61 km ke arah utara dari Kota Gorontalo. Benteng ini dibangun oleh bangsa Portugal pada abad ke-17 tahun 1630 Masehi dengan luas 40 meter, lebar 32 meter, dan tinggi 5 meter. Benteng ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan Benteng Otahanaha yang memiliki 178 buah anak tangga. Selain itu, juga ada Benteng Otanaha yang terletak di atas bukit di Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Benteng ini dibangun sekitar tahun 1522 Masehi. Benteng ini terletak di atas sebuah bukit dan memiliki 4 buah tempat persinggahan dan 348 buah anak tangga ke puncak sampai ke lokasi benteng. Jumlah anak tangga tidak sama untuk setiap persinggahan. Nah, seperti itu asal-usul dan juga sejarah Kota Gorontalo. Juga terkait dibahas mengenai Kerajaan Gorontalo dan kondisi Gorontalo pada masa lalu termasuk masa penjajahan. Terima kasih sudah menyimak kisah dan paparan sejarah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak sejarah lainnya mengenai kota-kota di Indonesia, juga mengenai cerita rakyat, dongeng, dan legenda yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.